Sampai di sini sudah terbukti bahwa tidak pernah masyarakat Yahudi kuno manapun memahami Elohim sebagai jamak tetapi selalu tunggal, mencakup semua penulis Perjanjian Baru. Halo teman-teman, tampaknya konsep ketuhanan di kekristenan dari dulu sampai sekarang ini masih tetap hangat atau bahkan panas diperbincangkan ya, atau mungkin menjadi polemik nih bagi beberapa kalangan tertentu. Juga menurut Yahudi dan Islam ada yang berpikir bahwa kekristenan ini menyembah berhala karena menyembah 3 Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Emang sebenarnya gimana sih? Allah ada berapa oknum sih sebenarnya yang dipercaya Kristen, yang disembah orang-orang Kristen ini? Padahal ya sebenarnya jika dimengerti dengan benar, dengan sebenar-benarnya, Kristen itu menyembah hanya satu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sama dengan, bukan sama seperti, maksud saya sama dengan kepercayaan Yahudi, tidak beda. Ya memang karena begitulah faktanya, buat yang mengerti dengan benar. Oleh karena itu, sekarang kita bahas ya. Allah ada berapa oknum sih? 1 atau 3? Atau 1 tapi 3 dan 3 tapi 1 yang membuat bingung banyak umat? Akibatnya Yahudi dan Islam menuduh Kristen agama politeisme atau penyembah berhala. Video ini akan mengungkap isi pikiran para penulis Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mencakup Musa, Ezra, Nehemia, Rasul Paulus, dan yang lainnya, juga doktrin resmi Yahudi kuno yang berarti kepercayaan resmi Yahudi kuno. Terlebih dahulu kita harus sadar dan paham bahwa Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Semua penulis Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah orang Ibrani atau orang Yahudi yang berpikir secara Ibrani, melekat erat dengan Yudaisme, juga beragama Yudaisme. Mereka semua tidak sedikit pun mengenal semua terjemahan Alkitab yang digunakan Kristen saat ini. Contoh, Lembaga Alkitab Indonesia, King James Version, English Standard Version, New International Version, dan lain-lain. Yang mereka gunakan ialah Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Ada juga pada masa era Kristen awal di abad 1 Masehi, mereka semua juga menggunakan Septuagint, yaitu terjemahan mencakup penafsiran Perjanjian Lama Ibrani ditambah Apokripa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oleh karena itu, supaya paham dengan benar, pikiran kita harus menyatu dengan para penulis Alkitab. Dalam video ini ada 2 kata di Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang menjadi fokus dalam pembahasan ini, yaitu nama Tuhan yang ditulis dengan 4 abjad Ibrani. Yang tampak di layar adalah nama Tuhan dengan 4 abjad Ibrani. Masing-masing huruf dibaca dari kanan ke kiri ya, yaitu huruf-huruf Yod, He, Waw, dan He. Keempat huruf ini dilafalkan YHWH. Dan ada satu lagi, yaitu kata Elohim yang diterjemahkan Allah ke bahasa Indonesia. Yang tampak di layar adalah kata Elohim yang ditulis dengan 5 huruf Ibrani. Kelima huruf ini yang tampak di layar dilafalkan Elohim.
Dalam bahasa Ibrani, YHWH diterjemahkan ke Yunani menjadi kurios. Dan kata Ibrani Elohim diterjemahkan ke Yunani menjadi Theos. Di Kejadian 1 ayat 1 seperti tampak di layar, kalimat bahasa Ibrani ini dibaca Bereshit bara Elohim, yang diterjemahkan menjadi pada mula Elohim menciptakan. Kata Elohim sering dimengerti bentuk jamak dari bentuk tunggal Eloah. Tapi sebenarnya beberapa kata Ibrani tetap bermakna tunggal meskipun dalam bentuk jamak. Sebagai contoh, Samayim berarti sorga dan Mayim berarti air. Contoh lainnya patung yang dibuat Mika di Hakim-Hakim 17 ayat 5 dan 18 ayat 24 disebut Elohim bentuk jamak, padahal cuma satu unit patung. Bunyinya begini nih, yang di Hakim-Hakim 18 ayat 24, Elohimku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Patung yang dibuat oleh Mika di Hakim-Hakim 18 ayat 24 ini ditulis dengan kata Elohim bentuk jamak, padahal cuma ada satu patung. Dengan demikian, kata Elohim di seluruh perjanjian lama tidak selalu bermakna jamak. Bahkan setiap kali menunjuk sang pencipta alam semesta, kata Elohim selalu bermakna tunggal. Ulang ya. Di seluruh perjanjian lama, kata Elohim selalu bermakna tunggal. Perhatikan ayat-ayat berikut. Di Kejadian 1 ayat 1 tadi kita sudah baca, Bereshit bara Elohim. Artinya pada mula Elohim menciptakan. Di ayat ini kata Elohim didahului kata bara. Berarti dia ini dalam bentuk tunggal maskulin. Dia menciptakan. Dalam tata bahasa Ibrani, setiap kata kerja, walaupun tidak disebut subjeknya, sudah otomatis tersirat subjeknya itu dia dalam bentuk tunggal. Jadi setiap kata kerja dalam bahasa Ibrani, walaupun nggak perlu ditulis, misalnya dia mencuci, nggak perlu ada kata dia, itu sudah dimengerti ada kata dia, subjeknya dia. Dia dalam bentuk tunggal maskulin, walaupun tidak ditulis. Contoh, yang tadi kata bara, sudah otomatis berarti dia dalam bentuk tunggal menciptakan. Amar juga sama, dia mengatakan. Contoh lagi ya, malak. Malak ini dia memerintah, maskulin tunggal subjeknya. Sudah otomatis seperti itu. Dan setiap kata kerja memiliki jumlah, entah itu tunggal atau jamak. Jika kata kerja yang mendahului subjek, seperti bara Elohim, kata bara di sini sudah memiliki subjek maskulin tunggal, yaitu dia. Maka subjek yang mengikutinya, yaitu Elohim, juga maskulin tunggal. Ya, maksudnya di ungkapan bara Elohim ini, karena kata bara ini sudah otomatis mengandung subjek dia dalam bentuk tunggal, maka subjek yang mengikutinya, yaitu Elohim, otomatis bermakna tunggal. Jadi kata Elohim di sini bermakna tunggal dan bukan jamak. Demikian juga ayat selanjutnya kita baca ya. Wayomer Elohim yang diterjemahkan, dan Elohim berfirman. Wayomer ini
Ini dari kata dasar amar. Dia mengatakan. Jadi sesuai tata bahasa Yunani, Wayomer Elohim, Elohim di sini juga bentuk tunggal. Dan ungkapan selanjutnya di Kejadian 1, Waibarek Otam Elohim, yang diterjemahkan, dan Elohim memberkati mereka. Karena barek di sini memberkati sudah mengandung subjek dia maskulin tunggal, maka kata Elohim yang mengikutinya juga bermakna tunggal, bukan jamak. Di seluruh perjanjian lama Ibrani, kata Elohim ketika menunjuk Sang Pencipta selalu bermakna tunggal dan tidak jamak, walaupun tertulisnya dalam bentuk jamak seperti Samayim dan Mayim. Selanjutnya, di seluruh Septuagint, yaitu terjemahan perjanjian lama bahasa Ibrani, kata Elohim diterjemahkan menjadi Theos. Theos ini kan bentuk maskulin tunggal. Di perjanjian baru juga kata Theos, kata yang sama ini Theos, dalam bentuk maskulin tunggal, bukan jamak. Tidak pernah di Septuagint dan di Perjanjian Baru kata Theos dalam bentuk jamak ketika menunjuk Sang Pencipta. Juga semua tulisan Yahudi lainnya seperti Josephus, Philo, Aquila, juga para bapak gereja selalu tulis Theos, tunggal maskulin. Tidak pernah jamak. Bahkan Onkelos ini seorang rabi ternama Yahudi yang menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Aram. Dia menerjemahkan kata Elohim di Kejadian 1 ayat 1 menjadi YHWH, yaitu nama Tuhan yang ditulis dengan 4 abjad Ibrani. Itu YHWH itu bentuk tunggal, bukan jamak. Ini semua bukti bahwa di otak orang Ibrani, di pikiran orang Ibrani ketika menunjuk Elohim selalu bermakna tunggal, tidak ada jamak. Berbeda dengan ungkapan Allah asing yang diterjemahkan ke bahasa Yunani sebagai Theois. Contohnya di Yosua 24 ayat 20 dan Yeremia 5 ayat 19. Kemudian Theon di Ulangan 31 ayat 16. Theos di Yosua 24 ayat 23, di Hakim-Hakim 10 ayat 16, 1 Samuel 7 ayat 3. Semua itu bentuk jamak. Jadi ketika dia menunjuk Sang Pencipta selalu Theos, maskulin tunggal. Tapi ketika untuk Allah asing, Septuagint menerjemahkannya menjadi jamak. Di seluruh Septuagint dan Perjanjian Baru dan bahkan dokumen Yahudi manapun dalam bahasa Yunani, kata Theos ketika menunjuk Sang Pencipta selalu tunggal maskulin. Saya belum pernah menemukan kata Elohim diterjemahkan jamak ke bahasa Yunani ketika menunjuk Sang Pencipta. Sampai di sini sudah terbukti bahwa tidak pernah masyarakat Yahudi kuno manapun memahami Elohim sebagai jamak, tetapi selalu tunggal, mencakup semua penulis Perjanjian Baru. Bahkan sampai hari ini, hampir semua Yahudi di seluruh dunia mengakui Elohim bermakna tunggal, kecuali satu penulis buku Yahudi Mesianik di abad 19 Masehi menjelaskan Elohim bentuk jamak dan mendapat banyak protes di kalangan Yahudi. Lebih jauh, kita bisa baca di Ulangan 6 ayat 4 tertulis, YHWH adalah Elohim kita,
YHWH satu. Kata satu di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani Echad. Ayat ini sangat eksplisit menjelaskan bahwa YHWH, yaitu Tuhan, hanya satu, Echad. Apa sih maksudnya Echad? Musa yang menulis buku Ulangan menjelaskan maksudnya di buku yang sama, di Ulangan 32 ayat 12. Tertulis YHWH Badat. Badat ini artinya sendirian, maka YHWH Badat artinya Tuhan sendirian. Juga di Nehemia 9 ayat 6 tertulis YHWH Lebadeka. Lebadeka ini sebenarnya satu kata yang sama dengan badat, artinya sendirian. Maka YHWH Lebadeka berarti Tuhan, engkau sendirian. Jelas dan eksplisit maksud Musa dan Nehemia ialah Tuhan hanya satu, sendirian. Semua penulis Perjanjian Baru percaya kepada Perjanjian Lama sebagai kitab suci, dan semua penulis Perjanjian Baru tidak boleh membantah Perjanjian Lama. Jika Perjanjian Baru bentrok Perjanjian Lama, maka Perjanjian Baru harus ditolak. Demikian juga Yesus orang Nazaret itu ngaku Mesias, tapi bentrok Perjanjian Lama, maka harus ditolak. Yesus ngaku-ngaku Mesias, akulah Mesias orang Israel, tapi bukan dari silsilah Daud. Ajarannya bukan ajaran Perjanjian Lama, bentrok, maka harus ditolak sebagai Mesias. Dengan demikian, apa sih yang ditulis di Perjanjian Baru? Di Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan para murid untuk membaptis dalam nama. Nama ini kan tunggal, bukan jamak. Beda dengan nama-nama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya cuma satu nama, membaptis dalam satu nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu nama. Hanya ada satu nama dan bukan nama-nama. Ini berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya ada satu nama, bukan tiga nama. Dalam pengertian Ibrani, nama bukan sekedar sebutan atau gelar, tetapi esensi, jati diri, karakter si penyandang nama. Ini berarti maksud Matius 28 ayat 19 bahwa hanya ada satu esensi, satu jati diri, satu karakter, satu kualitas. Musa dan Nehemia juga tegaskan bahwa Tuhan hanya ada satu, sendirian. Di Markus 12 ayat 32, Yesus mengakui bahwa YHWH Echad. YHWH satu, sendirian. Juga di 1 Korintus 8 ayat 4, kemudian 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat 5, dan Yudas 25 mengakui bahwa YHWH Elohim hanya Echad atau satu, sendirian. Jika demikian, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu oknum yang sama tetapi memiliki tiga gelar atau tiga kesatuan yang sering dimengerti Tritunggal? Ayat-ayat berikut ini membuktikan bahwa Bapa bukan Putra dan Putra bukan Bapa, karena mereka dua perwujudan berbeda. Demikian juga Roh Kudus bukan Yesus. Kita periksa satu persatu ayatnya. Yang pertama di Matius 1 ayat 20, kita baca, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di ayat ini kan jelas tertulis ada Yesus dan ada Roh Kudus. Berarti Yesus bukan Roh Kudus dong. Beda ya. Dan Roh Kudus bukan Yesus. Ini dua perwujudan yang berbeda. Ayat selanjutnya Yohanes 7 ayat 16.
Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, yaitu Allah yang telah mengutus aku." Di ayat ini ada Yesus dan ada Allah Sang Bapa. Selanjutnya, yang paling tegas di Yohanes 14 ayat 26. Sebab jikalau aku, yaitu Yesus, tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan berdasarkan Yohanes 16 ayat 7, jelas ya penghibur adalah Roh Kudus. Dan di Yohanes 14 ayat 26 ini sangat tegas bahwa ada Yesus, ada Bapa, dan ada Roh Kudus. Bunyinya begini. Ini di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebenarnya ayat-ayat di Matius, Lukas, dan Yohanes yang telah kita baca bersama-sama di atas bukanlah hal yang baru muncul di Perjanjian Baru, tetapi sebenarnya sudah lama melekat di Yudaisme jauh sebelum era Kristen awal. Karena di buku Daniel 7 ayat 13-14 mengungkap ada 2 takhta di sorga. Bisa dibuka ya ayatnya ya, Daniel 7 ayat 13-14. Di situ jelas ada yang lanjut usia dan seperti anak manusia. Ada 2 takhta di sorga. Juga sebutan putra manusia ini, atau dalam bahasa Inggris the Son of God, sebenarnya sudah pernah ada di Apokripa 2 Esdras 4 ayat 46-47. Buat yang punya Apokripa bisa dibuka ya, diperiksa. Ini saya melihatnya di King James Version Apokripa. Sampai di sini mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan arti ehad yang artinya itu satu sendirian, padahal Daniel 7 eksplisit ada 2 takhta. Untuk mempermudah, maka saya mencoba menganalogikan oknum ketuhanan dengan benda-benda di sekitar kita. Ehad berarti satu, utuh, sendirian. Sama seperti satu unit handphone, walaupun hanya ada satu unit handphone sendirian, tetapi terdiri dari banyak komponen. Layar LED, cangkangnya, baterainya, dan lain-lain. Demikian juga benda-benda lainnya seperti mobil, komputer, sepeda, dan lain-lain, meski hanya satu unit sendirian, tetapi terdiri dari banyak komponen. Layar bukan cangkang dan cangkang bukan layar, bukan juga baterai, tetapi semua itu hanya satu unit handphone sendirian. Inilah arti ehad, yang juga dimengerti sebagai kesatuan. Sama seperti manusia sendirian terdiri dari tangan, kaki, leher, dan lain-lain. Kaki bukan tangan dan tangan bukan kaki. Demikian juga kepala dan lain-lain. Tetapi semua itu satu manusia sendirian. Arti ehad yang saya jelaskan ini didukung Perjanjian Lama Ibrani. Sebagai contoh, ayatnya ada di Kejadian 2 ayat 24. Tertulis, suami dan istri ehad atau satu daging. Contoh lain di Keluaran 36 ayat 13 disebutkan kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun ehad atau satu kemah suci yang terdiri dari banyak komponen atau bagian-bagian. Demikian juga yang lanjut usia dan seperti anak manusia di Daniel 7 tidak bentrok dengan arti ehad, sebab meskipun mereka 2 perwujudan yang berbeda, ibarat tangan dan perut, tetap satu oknum sendirian tidak terpisahkan.
sama seperti perut tidak terpisahkan dari kepala. Demikian juga yang lanjut usia, yaitu Allah, dan seperti anak manusia, yaitu Sang Firman, dapat diumpamakan seperti manusia memiliki ucapan yang keluar dari mulutnya, yang menunjukkan identitas dirinya. Sama seperti manusia sendirian tidak mungkin terpisah dari ucapannya, demikian juga yang lanjut usia, dan seperti anak manusia tidak terpisahkan. Akan tetapi, dalam konsep Yudaisme, masing-masing perwujudan itu dapat bertindak masing-masing, seolah mereka tiga oknum terpisah, tetapi tidak berarti berdaulat masing-masing, karena Bapa tidak mungkin dipisahkan dari ucapannya sendiri, yaitu Sang Firman. Demikian juga tidak ada Firman tanpa Bapa. Mereka semua tunggal dan bukan jamak. Targum ditulis sejak abad 1 Masehi menjelaskan bahwa Sang Firman menciptakan dan tidak ada apapun yang terjadi tanpa Sang Firman. Allah Bapa hanya bisa sesuai keputusan Sang Firman. Allah Bapa tidak bertindak tanpa Sang Firman. Sang Firman adalah inti dari segala yang telah diciptakan. Sang Firman bersama dengan Allah sejak awal sebelum apapun terjadi. Dan Sang Firman itu adalah Allah. Sang Firman adalah Allah, Sang Pencipta yang disembah. Ini adalah konsep Yudaisme dan setiap orang Yahudi yang paham dengan benar tidak akan membantah konsep ini. Dan konsep ini sama dengan yang tertulis di Yohanes bab 1 mulai ayat 1. Segala sesuatu terhubung kepada Bapa melalui Sang Firman. Sang Firman yang menampakkan diri kepada Abraham dan Musa dalam api di semak belukar, dan masih banyak lagi. Intinya, konsep ketuhanan yang tertulis di Perjanjian Baru adalah konsep ketuhanan Yudaisme yang sudah lama melekat di tubuh Yudaisme jauh sebelum kekristenan ada. Jadi sebenarnya doktrin ketuhanan yang ada di kekristenan tidak atau bukan karangan kekristenan, tapi ajaran Yudaisme yang disampaikan atau diajarkan melalui para Rasul Kristus. Harus tetap ingat nih, harus tetap ingat. Di seluruh kitab suci agama Yahudi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, hanya ada satu Allah yang menciptakan alam semesta, satu Allah sendirian dan tidak ada yang lain. Mengatakan Allah Sang Pencipta ada 2 atau 3 oknum jelas tidak sesuai kitab suci, karena kitab suci tegas mengatakan Allah adalah satu, yaitu Ehad, Badat, sendirian. Setiap Kristen harus tahu ya, Perjanjian Baru ini sebenarnya dokumen Yahudi. Dan sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang apakah kekristenan mencuri kitab suci Yahudi. Bisa lihat lagi, link tersedia di deskripsi. Sebagai kesimpulan, hanya ada satu oknum Tuhan sendirian, yaitu Elohim yang mengeluarkan perkataannya, dialah Sang Firman, sehingga segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya. Elohim dan Sang Firman adalah satu. Sebagaimana tertulis di Yohanes 10 ayat 30. Elohim yang memberikan Roh Kudus sebagai jaminan, mereka itu tunggal bukan jamak, hanya satu kesatuan oknum sendirian walau dalam perwujudan yang berbeda. Sampai di sini, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jika bermanfaat silakan subscribe,
like, dan bagikan ke semua orang, supaya semua orang mengetahui kebenarannya. Terima kasih telah menonton.